kalau kamu mau pulang, mau nangis, silakan pulang Cari rumput aja, nggak usah balik lagi ke kota sekali-sekali. Nek kamu pulang sekarang ya pulang seterus, nggak usah mimpi jadi katekis di kota lagi. Iya. Waduh, ini tantangan. Tantangan itu. Iya. Ya di sisi lain aku ya, wah, mangkel ya. Nangis tambah DCC itu kan. Aku tak ngaritmu. Ini arite. Disili arit. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap. Assalamualaikum sama OMK Surabaya. Salam Mamle dari Mamle Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Kevin WL. Saya Yudit Cibardian. Nah, kita akan bacakan berita baik dulu. Berita baik apa endorse dulu? Berita baik dulu aja. Oh iya. Berita baiknya ini ya ternyata di Malang itu ada yang namanya Kampung Tangguh. Kampung Betul. Tangguh ini digagas oleh Universitas Brawijaya Malang dan rencananya mau dijadikan kampung percontohan. Betul. Untuk seluruh Indonesia karena bagus ya ini. Ya. Yaitu jadi Indonesia sudah mulai menerapkan kampung tangguh. Rasanya di Surabaya juga ada mau kampung wani. Oh iya, mungkin istilahnya beda-beda. Beda-beda tapi sebenarnya sama. Ini ada 7 indikator yang dipergunakan di Kampung Tangguh, yaitu tangguh SDM, menangani bencana, tangguh logistik, kesehatan, keamanan, ketertiban, informasi, psikologis dan budaya. Nah, itu. Tugasnya universitas itu ya gitu-itu ya. Iya. Ini kan dari Universitas Brawijaya. Betul. Tugasnya itu ya gitu. Pengabdian pada Masyarakat. Gak mau aja koyo universitas sing ngarepe martabak iku. wah, iku. Rono iku. Nah, Apa ngerti ta? ya sih iku toh. Iya. Hari ini kita dapat endorse Sari Jele. Oh iya. Sari Jele. Jadi ini adalah Mereknya Mbok Yayu. Yayu. Jadi susu ini diambil dari kedelai. Bukan dari Mbok Yayu. Mbok Yayu Kitchen. Mbok Yayu Kitchen. Harusnya dapur sih, harusnya makanan. Kenapa dia membuat Oh, kedelai? Mbok Yayu ini memproduksi macam-macam. Oh. Kan beberapa kali pernah kita endorse loh. Oh iya dah. Ada risoles mayo. Oh. Nah ini IG-nya Mbok Yayu _kitchen ya nanti. Beneran ya ini macam-macam ya. Ada risoles. Luar biasa. Katanya berkat kita endorse itu Penjualan langsung. naik, akhirnya berkembang. Nah, luar biasa. Ini botolnya yang lucu nih ya. Iya. Nah, untuk orang-orang yang mungkin ada home industry, silakan kirim endorse ke OMK Surabaya. Gratis. Kami akan promo, tidak usah bayar tapi produknya taruh sini. Betul. Cukup 2 aja produknya Cukup ya. buat host. 2 dus. 2 dus. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang Ini super spesial. super spesial. Seorang katekis muda yang terkenal se-Keuskupan Surabaya Wus. dan dikenal oleh agama lain juga. Oh iya? Iya. Iya, Ya, iya. tonggo-tonggomu. Maksudnya tetangganya. Tetangganya ya, luar biasa. Luar biasa pokoknya ini. Yang Hampir sama kayak Iwak Gadul. Oh iya, kalau yang Ines itu ya katekis muda, ya terkenal juga. Tapi ini masih juniornya. Oh, juniornya. Juniornya masih. Lebih terkenal yang mana ini? Lebih terkenal yang ini. Oh, yang ini luar biasa. Bentar lagi mau dibuatkan patung ini. Saking terkenalnya. Saking terkenal. Patungnya neng di, lek Didi Kempot kan neng stasiun toh. Stasiun balapan Solo. Nah, lah ini Nang kamar kose. Kayak dewe. Ini sahabat kita semua, nah, orangnya ceria, jadi
dia enggak apa-apa guyonan kayak gini sudah Wis biasa ya. Nah, pasti Anda semua kenal pasti. Pasti ya. Pasti. Nah, langsung aja kita panggilkan Mbak Mbak Citra. Yeay, selamat datang di UMK Surabaya, Mbak. Terima kasih, Mas. Ya, sehat? Puji Tuhan. Amin. beneran tuh ya terkenal se-Asia Tenggara itu. Sedunia maksudnya. Us, Amerika Latin juga katanya pernah. dunia yang mana lagi? Dunia Surabaya. Oh. Nah, monggo diperkenalkan sedikit Mbak profilnya. Oh ya. Meskipun sebenarnya nggak perlu sih perkenalan. Gak perlu ya, karena semua orang sudah kenal. Sudah kondang. Tapi mungkin ada mungkin bayi-bayi yang baru lahir kan harus kenal. Oh, Tahu ya. Ya, Yo. nama saya tadi sudah sebutkan ya. Nama saya Citra. Aslinya dari Mojorejo, Blitar. Selatan. Ya, sekarang jadi katekis di paroki Santo Aloysius Gonzaga, Wih. satelit tempatnya Mas Yudit kan? Wes, luar biasa. Ya. Bekerja sebagai katekis. Nah, Tahu nggak katekis itu apa? tahu lah, Oh, ya, oke. tahu. Itu kan orang yang biasanya ada di gereja. Koster juga di gereja. Oh, iya. Mbak Citra ini salah satu dari sekian banyak katekis muda yang mulai bermunculan di Keuskupan Surabaya ya. Iya, Beberapa tahun ini setelah 25 tahun. ini loh jubileum katekis tahun berapa itu? Oh, itu sudah Mas. Aku sudah ada 2016 kan? 2016. Ya, jadi setelah 25 tahun tidak ada katekis Setelah 25 sama tahun. sekali. 2014 tepatnya. Setelah 25 tahun baru ada katekis ya. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok setelah 25 tahun baru ada katekis? Yang muda-muda kemana itu? Enggak ada, Mas. Tidak ada ya. Karena ketika saya masuk itu kakak kelas saya paling banyak itu 15 orang ya. 15 orang. Dan itu sebagian besar dari luar Pulau Jawa. Dari Kalimantan, dari Flores Oh, dan lain sebagainya. iya. Jadi Mereka enggak ada. selesai langsung pulang Iya, ke langsung daerahnya. pulang ke daerahnya. Iya. Dan hampir 100% mereka bukan menjadi seorang katekis ya. Oh. Jadi lebih kepada guru agama. Guru agama. Karena setelah 25 tahun Mm-mm. baru ada katekis muda. Nah, kenapa kok Mbak Citra mau jadi katekis? Kenapa mau jadi katekis? Iya, berarti kan ada yang salah ini. Iya, ini Mas Yudit yang salah. Enggak, soalnya ini kan ya profesi yang kurang diminati orang muda ya. Betul, Iya. betul. Betul. Kenapa waktu itu? Gini Mas awalnya, jadi berangkat dari situasi yang memang sulit dalam keluarga ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami situasi yang sulit dalam keluarga, entah itu permasalahan keluarga, entah itu ekonomi dan lain sebagainya. Memang saya sedikit aja cerita tentang keluarga saya itu 4 bersaudara. Ibu saya seorang penjahit, bapak saya seorang buruh tani. Dan di desa, di Mojorejo itu panen 1 tahun hanya 1 kali, Mas. Jadi tidak seperti tempat-tempat yang lain. Hidup susah sekali waktu itu. Saya ingat SD SMP itu susah sekali. Buat sangu ke sekolah aja susah, buat makan aja susah. Berangkat dari situ saya itu semacam apa ya? Punya sedikit kecemasan dalam hati saya begini. Saya kalau begini terus, di sini terus, saya tidak akan menjadi apa-apa. Maka entah bagaimanapun saya mencoba untuk piye yo carane biar saya itu keluar dari sini, minimal tidak suatu saat jika saya menjadi orang dewasa, orang tua nanti, anak saya juga tidak susah gitu. Iya. Nah, seperti itu. Berarti keinginan untuk mengubah Nasib. Nasib. Ya, betul. harus keluar dari Blitar. Iya. Itu targetnya. Bukan keluar dari Blitar ya, mungkin lebih punya satu profesi, entah itu apa yang menentu, yang jelas itu. Iya. Apa waktu itu milih apa cita-citanya? Saya waktu itu tuh pengen jadi guru agama ya. Wah, Karena keren. waktu SMP itu lihat guru agama saya itu mengajarnya enak, menyampaikan enak. Waduh, saya berpikir begini, kalau saya jadi guru agama, jadi PNS gitu ya Mas. Kayak duit lah akeh ya itu. Iya, Jadi gaji tetap, pensiun. tunjangan tetap, pensiun tetap, tapi saya tidak akan repot untuk hal itu. Dan mungkin saya akan lebih, karena sudah pendapatan sudah menentu, saya akan lebih bisa melakukan banyak hal. Seperti itu. Itu Awalnya cita-cita seperti itu. ya. Iya. Tapi kenapa guru agama? Maksudnya Iya. biasanya arek cili kan ya jarang ya. Begini,
saya memang punya mimpi tapi tidak mau mimpi itu terlalu tinggi gitu, takut ya. Oh, Nggak tahu kenapa iya, ya. iya, Nah, iya. ini. Saya tuh terlalu kalau saya tuh, waduh, aku nanti kalau misal jadi dokter, wah itu gak mungkin itu. Nah, maka kan kadang kalau kita punya keinginan, punya sesuatu kan juga harus dipikirkan. Tuh kalau saya ya, mungkin enggak. Kalau saya begini saya jadi dokter tuh mungkin enggak. Wah, kalau saya, oh ini nggak mungkin. Jadi cari jalan aja yang kira-kira bisa. Meskipun itu awalnya juga susah. Iya, iya. Karena terus terang bapak ibu saya nggak bisa kalau suruh nguliahkan nggak bisa. Bahkan kakak saya nggak sampai kuliah, nggak sampai SMA gitu. Susah waktu itu. Nah, lalu kok bisa, berarti sama dong kuliahnya di mana? Madiun. Madiun. Iya. Nah, DKIP. kok bisa kok? Awalnya sekolah. Kok awalnya sekolah karena Jadi ketika saya sudah lulus SMA, saya mulai dari SMP itu saya aktif di gereja. Jadi ngajar biak, Iya, iya. ikut rekat itu ikut OMK itu sudah biasa di desa. Kemudian ada dari kampus saya di Madiun itu ada promosi di Mojorejo. Nah, dari situ saya baru tahu kalau ada sekolah katekis atau sekolah guru agama yang dulu terkenal kan IP Malang ya. Jadi Madiun tidak terkenal. Ke situ kemudian mereka promosi, waktu itu Romo Agus datang bersama teman-teman dari mahasiswa, kemudian menawarkan kuliah dan lain sebagainya. Nah, ketika selesai promosi, saya itu pulang ngomong sama ibu saya, Mas. Mak, aku zaman kalau dulu kan nyebutnya bukan ibu ya, kalau di desa Mak. Mak, aku pengen kuliah. Yang Madiun. Ya. Nah, jawabannya wis to, nek ngimpi aja dhuwur gitu. Oh. Aku nggak iso, ya, terus terang saya nggak bisa kalau Iya, mengkuliahkan kamu. Ya wis lah, aku tak simpen dalam hati aja. Hanya terlintas ketika doa, saya dulu juga rajin berdoa. Yes. Doa saya singkat aja, Tuhan saya pengen kuliah, biar untuk mengubah nasib. Hanya itu saja. Iya. Setelah itu tidak terpikirkan apapun, Mas Yus, berlalu begitu saja. Sampai suatu kali Romo Novi, waktu itu Romo Kepala Paroki Mojorejo datang ke Mojorejo misa. Setelah misa, biasa kami OMK kumpul-kumpul, saya dipanggil sama Romo. Citra, kamu mau kuliah di Madiun? Waduh, aku senang, Mas. Loh, dia tahu dari mana? Tahu dari mana apa? Romo Novi. Sama saya. Kok tahu kok mau kuliah? Oh enggak. Oh, ditawari. Karena ada langsung. promosi itu, terus kemudian Romo nawari saya, Citra, kamu mau nggak kuliah di Madiun? Karena awalnya saya disuruh membantu di salah satu TK di sana untuk ngajar di TK itu. Rencananya sih memang mau dikuliahkan di PGTK kan. Kemudian ada promosi dari Madiun itu. Terus saya mau, Romo. Terus Romo bilang, ya sudah saya carikan donatur. Oke. Carikan donatur. Saya ngomong sama ibu saya, Romo akan carikan donatur. Iya. Nah, ternyata serang berapa minggu saya ditelepon dari Blitar, waktu itu lewat Bumelan, untuk sudah dapat donatur. Donaturnya itu yang punya Hotel Patria, Bu Handayani itu. Nah, tetapi yang dibiayai hanya biaya kuliah. Untuk biaya kos itu Bumelan dan tim yang menanggung. Iya. Saya matur sama ibu saya dapat donatur untuk kuliah, untuk kos dan lain sebagainya. Saya hanya minta dikirimi 200.000 satu bulan untuk kebutuhan sehari-hari saya. Misal ya seperti sabun dan lain sebagainya. Tahun berapa itu? Tahun 2009, Mas. 2009. Tapi kenapa kok Romo Novi ku pasti kan ada OMK yang lain. Iya. Nah, itu kan yang menarik di situ. Kenapa kok Yang Romo ditawari? Novi? Iya. Yang ditawari kamu. Mungkin karena apa ya? Karena yang lainnya mungkin sudah punya rencana sendiri-sendiri ya. Dan memang saya setelah lulus SMA itu saya lebih aktif di ngajar biak, kemudian mendampingi dengan rekat, kemudian dengan OMK. Biasa kalau kami mau Natal Paskah itu kami kumpul setrika bajunya Asim, Mesdina, Romo, lebih aktif. Nggak tahu saya apakah saya memang waktu itu dipandang lebih lebih kelihatan, saya nggak tahu. Kan karena badan saya yang besar ya. Nggak tahu, terus akhirnya ya saya dipanggil Romo Novi. Memang dulu sempat saya kerja di Pasuruan, ditelepon sama Dewan Paroki suruh pulang. Kamu ngajar di TK itu nanti dikuliahkan. Mungkin itu yang terlintas di Romo Novi, mungkin ya. Hari ini iso iki. Mungkin seperti itu, saya juga kurang waktu itu.
kira-kira seperti itu. Kuliah di sana ya berjalan seperti biasanya. Mungkin saya juga bukan orang yang perkuliahannya juga enggak begitu tidak mulus seperti yang lainnya. Banyak sekali tantangan ya, mulai ekonomi dan lain sebagainya. Saya ingat dulu saya ngajar coba les, jadi ngelesi anak itu 5 kilo dari kosan saya, dari asrama saya naik sepeda ontel. Waktu itu saya dibayar 100.000. Wah, itu sewenang Mas, zaman itu sewenang banget dapat uang 100.000. Dari situ mulai, terus saya praktek di Klepu, Ponorogo. Saya ingat saya habis sepatu 3 di sana. Karena jalannya batu kan. Dan dari satu lingkungan ke lingkungan lain itu jauh. Jadi jalan kemana-mana jalan. Itu sih. Kalau pengalamannya saya dari tadi itu mikir itu yang kisah yang awal yang kamu bahkan bermimpi pun tidak berani tinggi itu loh, itu saya sedih dari tadi itu. Beneran, ya ampun, orang di daerah-daerah dulu kan kita diajari mimpi itu setinggi namanya mimpi kok. Setinggi langit, jangan dibatasi mimpi cuman segini. Saya jadi tapi saya bisa paham keadaannya, bahkan emaknya juga kan tidak berani kan. Iya. Wis gak usah mulu-mulu wis. Padahal mau kuliah toh. Jadi teman-teman yang sudah kuliah Anda itu sudah dapat wis gak mikir biaya loh. Bayangno yang di Surabaya itu enak. Kuliah wis karek kuliah loh, wis gak ono problem apa-apa wis. Anda tetap boleh mimpi setinggi-tingginya. Tapi sih males-malesan kebajut kan. Ini ada yang struggle loh, bahkan mimpi aja gak oleh. Nggak berani loh, dia mimpi nggak berani. Saya dulu SD mimpinya pilot. Itu wis mentok wis tinggi, nggak tercapai nggak apa-apa. Yang penting berani mimpi. Nah ini mimpi aja sampai dia membatasi dirinya sendiri karena keadaan. Nah Anda yang sudah kuliah sudah enak ini, malas-malasan tak siram kopi. Jadi nyambung dengan apa yang Mas Yudi katakan ya, soal mimpi tadi, mungkin bagi sebagian orang kuliah itu sesuatu yang biasa. Nah, itu semua orang bisa melakukan. Sampai ono sing kuliah pindah-pindah. Kak Kerasan pindah. Bapaknya cemut-cemut itu. Bayar pindah daftar ulang meneh, ya ampun. Tapi bagi saya Mas, kuliah itu suatu mimpi yang sangat besar menurut saya. Kuliah. Dan mungkin itu juga mimpi orang-orang, mau saja teman-teman yang ada di desa itu seperti itu. Dan itu mungkin tidak pernah ada yang mendengarkan, tidak pernah ada yang berani untuk Iya. Bahkan dulu ketika baru masuk kuliah pun wis bukan diejek ya, dikatakan ini. Alah, nyapu to kuliahku paling wong wedok ujung-ujungnya juga di dapur. Nah, paling nanti kamu lulus kuliah jadi guru cuman apa sih kalau di desa istilahnya guru tuh nyuku, Mas tahu ya? Apa itu? Nyuku itu belum pegawai negeri, belum cuman membantu dan hanya dibayar. Semacam honorer. Kamu kuliah mahal-mahal kok paling gajimu aja nggak cukup. Dan saya mencoba untuk membuktikan kepada bukan hanya tetangga ya, mungkin saudara-saudara saya, mungkin orang tua saya dan banyak orang itu enggak. Meskipun nanti ujungnya nganggur tapi paling enggak mendapatkan pendidikan tinggi itu. Betul. Nah, ini sementara yang di kota banyak yang menyia-nyiakan kesempatan itu, yang di desa ini berjuang kayak gitu. Betul. Kamu akhirnya kuliahnya lancar apa molor apa? Saya molor 3 bulan. Jadi 8 semester lebih 3 bulan. Tapi itu masih belum terpikir katekis? Atau waktu kuliah sudah? Belum Mas, belum. Masih guru agama. Ketika dosen saya guyoni saya ya, aku udah dikatain enggak, saya enggak mau jadi katekis. Kenapa gak jelas, Pak? Gak jelas itu piye? Kalau guru itu kan jelas, Mas. Kerjaannya guru tahu kan. Mulai masuk jam 7 sampai jam piro. Gajinya jelas, kenaikannya kapan, PNS jelas. Katekis gak jelas. Benar, waktu itu begitu pemikirannya ya, karena belum tahu kan waktu itu. Dan kerjanya mereka kan lebih tidak fleksibel ya. Terserah kapan. Malah 24 jam. Kadang malam kayak Pak Sarman, Pak Daniel itu saya lihat gak kenal waktu loh mereka. Jam 2 malam karena anak kalau ada yang meninggal berangkat mereka.
Iya. Beberapa narasumber yang kita undang ke sini, itu kan juga katekis muda. Dan kalau di refresh lagi, mereka itu ya enggak ada yang ingin jadi katekis. Iya. Semuanya itu guru agama ya. Ada 4 atau 5 orang yang pernah diundang ke sini. Karena memang masih belum sadar juga pentingnya katekis dia. Betul. Nah, enggak. Titik awalnya tiba-tiba ya wes aku tak katekis saya itu gimana? Kembali lagi, Mas. Iya. Soal ekonomi lagi ya. Iya. Ini. Jadi soal saya waktu itu setelah lulus hanya berpikir gini. Pokoknya saya harus cepat dapat kerja. Kerja apapun boleh. Ben gak dirasani tonggo. Bukan yang dirasani tonggo ya. Karena memang ekonomi susah ya, enggak ada. Pernah ya namanya orang ya, siapa sih enggak pengen lihat di kampus ada teman bajunya baru berkali-kali, HP-nya gonta-ganti, HP-ku pangga wae klambiku. Yang HP-nya gonta-ganti ku dia punya counter. Oh gitu. Iya, counter. Oke. Jual beli. Oke. Lihat baju mereka bagus, saya berpikir, wah kalau saya lulus kuliah, saya nggak langsung kerja, saya pulang, waduh, tadi apa? Iya. Terus ketika itu saya menghubungi Romo Novi waktu itu karena beliau yang menjadi pencarikan donatur waktu itu. Saya ngomong, Romo saya sudah lulus. Selesai. Waktu itu posisi Romo Novi ada di Yakobus, paroki Yakobus. Oh iya, pastor paroki ya. Ya, lalu Romo Novi bilang, coba kamu telepon ke paroki Blitar. Waktu itu Romo Pras Ambardi, telepon ke beliau juga yang ngantar saya ke kampus Madiun waktu itu. Menghubungi Romo Pras, ternyata Romo Made. Sekarang Romo Made yang ada di... Menghubungi dalam rangka... mengatakan kalau saya sudah lulus. Ya, Oke. Lalu saya menghubungi Romo Made, oh iya selamat kamu sudah lulus, dan lain sebagainya. Lalu Romo Made juga bilang, memang di Blitar butuh katekis, memang. Tetapi ya maaf saja, secara anunya tidak bisa menggaji karena memang mereka stasi banyak dan lain sebagainya. Baik. Lalu gajinya beras mau enggak? Oke, lalu saya menghubungi juga donatur saya Bu Melan dan Bu Andayani itu. Saya tanya, saya sudah lulus, apakah saya bekerja di Blitar saja? Mungkin kalau mau ada channel atau apa. Lalu mereka mengatakan tidak, Citra, kami tulus membiayai. Nah itu loh. Saya itu bertemu orang-orang saya bertemu orang-orang yang begitu baik. Jadi saya memang tulus melayani. Silakan kamu mau kerja dimanapun, silakan. Cuman satu pesannya, tidak boleh keluar dari Keuskupan Surabaya. Jadi kalau mau ya wes pokoknya di Keuskupan Surabaya dimanapun boleh, asal kamu di Keuskupan Surabaya. Oke. Kemudian saya akhirnya menghubungi Romo Novi lagi dengan memberi jawaban. Romo jawabannya seperti ini. Lalu jeda 1 minggu atau 2 minggu, saya ditelepon Romo Hardi. Waktu itu Romo Hardi, pastor kepalanya Mas Yudit ya di Algon. Ya. Itu. Kemudian saya diajak ketemu di paroki Cornelius Madiun, karena dulu beliau juga dari sana. Saya dengan satu teman saya juga perempuan ditawani. Kemudian waktu itu, jenenge orang dari desa ya Mas. Wis desa, gak ngerti apa-apa, yo gak pernah ning Surabaya itu. Blitar, Madiun. Ya, pernah ke Surabaya, cuman di saudara saya sini sih. Dekatnya cuman sehari 2 hari. Dari desa, waduh, Surabaya. Mikir kan ya. Oh, ditawari Romo Hardi kerja di Surabaya. Jadi katekes di Algon. Tidak ada satupun bayangan jenenge paroki Algon. Seperti apa tuh enggak pernah. Kan ya lucu tuh. Mahasiswa gak pernah ngerti kan ya. Rada aneh ya. Gak apa-apa lah. Untuk sementara, saya hanya ngomong dalam hati. Tak coba dulu. Kalau kerasan, ya terus. Kalau enggak kerasan ya boleh. Akhirnya saya tepatnya tanggal 28 Februari. Saya masih ingat. Hari bersejarah. Tahun 2016. Bukan. 14. 14 saya mulai pergi ke Surabaya. Dijemput Pak Dwi waktu itu. Itu sudah langsung katekis paroki? Langsung katekis paroki. Dan yang membuat saya terkejut adalah bahwa di Algon itu punya banyak sekali katekis. Ada 5. Ada 5 dan saya yang paling muda. Jadi terkadang tekanan-tekanan yang saya alami itu ternyata saya itu bukan orang yang ternyata saya itu tidak bisa jadi cuek ya. Misal misal kamu masnya ngomong apa, kamu ini, aku nggak mau mikir. Saya mencoba berkali-kali ternyata nggak bisa. Terpikir terus. Akhirnya dari terpikir itu terus, piye caranya aku ya. Misal kamu paling nanti ujung-ujungnya kamu juga jadi ibu rumah tangga yang hanya ngulek bumbu lah. Iya. Dari situ, waduh, saya akan membuktikan bahwa
Ya, selain saya bisa ngulek bumbu itu tadi, saya juga bisa ngulek umat. Ya, bisa melakukan hal yang lain. Iya. Itu karena tekanan saya kan banyak orang juga mungkin teman-teman OMK di rumah juga pernah mungkin dikatakan dengan orang dan lain sebagainya. Tuntutan masyarakat, tuntutan keluarga, mbek cocote tonggo. Iku sing paling pedes iku ya. Dan membuat down. Iya, kadang. Yo beda-beda, ono sing tambah kuat kayak Citra gini malah. Sebenarnya ya karena lemes tadi terus caranya aku bangkit lagi. Iya, masa gini tok. Iya. Akhirnya itu ya awal jadi katekis di Algon. Iya. Awalnya di Algon. Berarti ini sudah dari Algon berapa tahun? Di Algon saya mulai 2014 sampai 2000 sekarang ya 2020. Lalu sempat di Pagesangan, Sakramen Maha Kudus Pagesangan 1 tahun. Oh, sempat pindah sebentar, terus balik lagi Algon. Iya, di Algon. Dipinjam di sana di Pagesangan 1 tahun. Iya, kayak pemain bola ya. Iya. Transfer, naturalisasi, main di klub lain, gitu. Terus balik ke klub asal. Iya. Kamu gini, tadi kan sudah nyebut ya memang orang desa. Itu apa pergolakannya menjadi katekis di paroki modern loh itu? Algon tuh paroki modern, satelit. Wah, new satelit ya. New satelit. Modern, melayani umat yang di perumahan-perumahan mewah itu apa pergolakannya apa? Atau apa yang terjadi lah? Oke. Sebelum ke lebih yang luas ya Mas, bukan hanya dengan umat ya, mungkin dengan teman-teman katekis yang satu kantor pun kadang itu pergulatan besar. Dari antara beda 25 tahun. Itu kadang gak nyambung aku. Mungkin dia juga bingung memahami aku juga bingung memahami dia gitu ya. Paling muda bisa. Iya. Jujur saja 2 minggu pertama aku gak ada yang saya kerjakan Mas. Di paroki aku kebingung ya. Aku mau ngerjain apa? Jujur saja waktu yang saya dapatkan di kuliah dengan yang kenyataannya itu tidak 100% ya. Kadang akhirnya kamu ngetik doa Bapak kami. Mau ketik meneh. Ketik doa Salam Maria. Bingung. Iya. Memang bingung saya apa ya? Karena semua sudah ada yang nangani ya. Karena mereka punya 5 katekis loh. Ya aku ketongkonnya apa? 2 minggu saya matur sama Romo Hardi waktu itu. Romo saya nggak kerasanya mau pulang. Nangis aku Mas. Wow, dengar deh. Mau pulang. Ya. Mau ngarit. Cari rumput. Romo Hardi. Jadi ngarit tahu ya ngarit. Ya, cari rumput. Ya, kalau kamu mau pulang, mau nangis silakan pulang Cari rumput aja, nggak usah balik lagi ke kota sekali-sekali. Nah, kamu pulang sekarang pulang seterusnya. Nggak usah mimpi jadi katekis di kota lagi. Iya. Waduh, ini tantangan. Iya. Ya, di sisi lain aku mangkel ya. Aku nangis tambah DCC itu kan. Aku tak ngarit mau. Ini arite. Di sini arit. Iya. Akhirnya saya mau buktikan bahwa saya mau bertahan. Romo Hardi kalau kamu mau pulang, silakan pulang. Dadi apa kamu? Mau ngarit? Kalau kamu mau ngarit di rumah, ndak usah kuliah tinggi-tinggi. Lulus SMP aja udah ngarit, udah selesai. Untuk apa kamu kuliah jauh-jauh? Kamu dididik di sana. Kamu katanya perjuanganmu kuliah juga berat. Iya. Masa cuman seperti ini ada gini nih toh kualitas lulusan itu. Wah, kan wajib apa-apa keren ya toh. Nama aku terbakar. Gini nih gitu kualitas lulusan ini. Waduh, iki wis turun dindi kan. Wah, akhirnya kalah mana Mas? Akhirnya ya mengusahakan bisa dapat apa maksudnya ada yang dikerjakan akhirnya. Ya. Saya itu kan dulu 1 bulan itu masih tinggal di Pasuruan ya karena belum cari kos. Nah, selama di kantor tuh kadang bingung. Saya mulai inisiatif ikut. Ketika Pak Dwi itu ngelatih manten, Pak saya boleh ikut. Oh boleh. Ketika ada Pak Dwi saya diminta ngajar katekumen toh. Pak saya boleh nggak kalau saya ikut dulu lihat. Ya bagaimanapun enggak meskipun aku lulusan S1 iso ngajar katekumen enggak bisa seperti itu. Enggak, aku lihat dulu seperti apa. Mulai dari ikut seperti itu, ada rapat fikap saya diajak dan lain sebagainya. Kemudian terus masuk di komisi. Diajak ikut komisi waktu itu Romo Indra. Komisi apa? Kata ketik.
Pertama kali di komisi katekis zamannya Romo Indra. Baru dari situ 1 tahun baru mulai bisa pindah. Menyesuaikan lagi di tempat yang baru. Di Pagesangan itu yang sama sekali tidak ada katekisnya. Jadi berbanding terbalik dari yang banyak terus gak ono. Nah, dari situ saya juga mulai ngajar katekumen, baptis bayi, krisma komun ya. Dari situ sekarang mulai enjoy ya. Terus umat ya. Saya tadi soal bagaimana menghadapi umat. Umat kota ya. Iya. Jujur saja, aku tuh nggak pedean ya orangnya ternyata ya. Meskipun ketoknya guyu-guyu, ternyata itu nggak pedean. Pertama kali ketemu umat itu saya diajak tur 9 gua ini loh Mas. Jadi kalau bisa jadi di Algon itu banyak sekali kelompok ini loh Legio Maria itu ada buahnya. Ada 10 atau 11. Saya diajak untuk tur keliling ke gua-gua. Nah, saya diminta untuk mungkin karena mereka pikirnya ono katekis. Waduh, karena mereka sudah biasa dengan katekis ya. Mereka hidupnya dengan katekis, setiap wilayah ada katekisnya. Jadi mungkin impian mereka juga tinggi ya. Aku bingung apa ini? Apa ngasih renungan? Ya, semacam seperti dikasih renungan tentang Maria dan lain sebagainya. Nah, aku disik kuliah Mariologi juga begitu. Gitu kan. Belajar lah, wis belajar lagi, belajar terus. Tuh, lalu pertama kali diajak ke doa. Jadi modelnya kalau di Algon itu umatnya itu karena banyak katekis ya, mereka tuh sudah terbiasa. Misal ada doa, mereka akan menghubungi kita. Jadi Mbak ada doa minta tolong. Tuh. Lalu pertama kali malah di APP OMK. Jadi waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah ada OMK yang datang, kemudian minta Pak Dwi untuk memberikan memberikan APP itu. Jadi bahannya udah ada, kemudian Pak Dwi ngomong, itu loh ada katekis muda cobaan. Waduh. Jadi hidup penuh cobaan. Iya, nggak perlu coba-coba. Akhirnya saya itu kan dulu waktu praktek kan maaf saja ya, ketika kuliah terus ndelok saya ngajar itu cuman kalau misal cuma duduk, itu kan saya sendiri kan merasakan sebagai mahasiswa tuh nggak mengenal gitu. Sama juga itu saya terapkan ketika memberikan APP. Apalagi OMK. OMK nek guru misal ya dibacakan terus dijak moco kitab suci berganti itu kan enggak menarik ya. Nah dari situ saya mulai ngobrol sama mereka. Ayo, kamu pinginnya apa sih? Anda belajar, saya juga belajar. Jadi saya mengatakan, aku ini masih belajar. Kamu beri saya masukan apa, lalu kita bareng-bareng. Nah, oke, akhirnya jalan di OMK ya. Mulai dari situ mungkin umat mulai mengenal saya ya. Saya juga dikenalkan kepada umat ketika misa. Nah, setelah itu kemudian saya sering diundang untuk memberikan renungan. Misal di satu lingkungan, satu wilayah itu sering. Jadi kalau APP sama Advent itu penuh Mas. Jadi saya lingkari kemana, ke lingkungan mana, ke lingkungan jadwal mana. mulai padat. Mulai dikenal. Penggemar mulai banyak. Mulai kesibukan mulai. Iya. Nah dari situ umat Agonku pinter. Contohnya ini seperti yang disebut. Mereka tuh pinter, aktif dan menurut saya vokal gitu loh. Jadi terbiasa aktif seneng itu. Jadi kritis juga. Jadi kalau ada umat yang bertanya, kemudian saya tidak bisa menjawab, saya harus mengakui diri bahwa saya tidak bisa. Sering kalau ada umat yang bertanya, ketika saya nggak bisa menjawab, saya mengatakan, Pak, Bu, mohon maaf ya, saya kok belum bisa menjawab ini. Saya coba akan cari jawabannya dulu. Besok saya beritahu ya. Dan itu ternyata membuat mereka juga tiba-tiba wong iki enggak kemelinti pas gitu masih mau mengakui rendah hati ya. Ya, meskipun saya S1 tapi pengalaman mereka tuh lebih banyak dari saya. Seringkali saya juga belajar di rumah. Saya pun tidak malu kalau misalnya saya nggak tahu, saya akan bertanya kepada mereka. Karena mereka semua kursus mereka tahu. Kabeh kursus iya. Kursus apa mereka ikut. Nah, saya kalau nggak tahu saya juga akan bertanya kepada mereka. Dari situ ya kita sering diskusi, ngobrol, mulai dari situlah mulai kenal dan mulai kondang. Enggak sih kalau kondang ya biasa. Akhirnya yang komisi kateketik tetap jalan. Tetap, sekarang malah tambah 2.
dengan komisi kitab Dengan suci. Ya, jadi Memang. 2. Awalnya yaitu, terus akhirnya di komisi kata ketik, kemudian kami belajar buat bahan. Waktu dulu ketika Romo Indra itu kami buat bahannya itu Profiket. Iya. Nah dari situ mulai kenal Mas. Jadi dengan katekis yang lain kita buat tiket, kemudian kita sosialisasi di paroki-paroki, kemudian kenal dengan umat. Dan yang menguatkan saya ya umat. Ya saya itu saya tidak akan menjadi katekis kalau tidak ada Umat. Mantap. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk OMK yang mungkin masih bingung, mungkin pingin jadi katekis tapi yo mungkin ada pergulatan di batin, katekis iku nyapo, atau iya mungkin profesi katekis itu masih dipandang sebelah mata, dianggap wah wis kaiso karena harapan. Nah itu apa gitu, tapi dia minat tapi mungkin pesimis atau saya rasa kalau kita itu pengen menjadi sesuatu Mas, itu kita harus menerangi jalan kita sendiri. Kalau kamu mau jadi katekes yang benar katekes, kamu harus membuka jalanmu sendiri. Tidak bisa disamakan mungkin antara pengalaman saya dengan yang lain ya. Betul. Apalagi kan umatnya kan beda-beda. Tapi satu hal, kalau kamu memang mau jadi katekes, jadi katekes yang tenanan. Kalau kamu mau jadi guru, jadi guru yang tenanan. Jangan setengah-setengah, katekes kami mending guru baik. Nanti jadi guru, muridnya sedikit waduh enak jadi katekes. Tapi ini pertanyaan mendasar, bisa sejahtera enggak jadi katekis? Saya rasa kalau dari sharing-sharing mereka ya, jadi pernah sharing dengan yang katekis yang sepuh, memang tidak ada katekis yang kaya. Kalau kamu kaya raya gitu enggak. Kalau kamu mau pengen jadi orang kaya jangan jadi katekis. Tapi juga tidak ada yang sampai ndak iso mangan, enggak ada. Miskin drosor. Enggak ada. Cukup untuk makan, cukup. Anaknya untuk bisa sekolah, bisa kuliah. Dan itu jalannya, saya rasa kalau saya jadi katekis itu jalannya lebih banyak daripada mau saja jadi guru gitu. Iya. Seperti yang tadi saya bisa mengenal banyak sekali umat. Orang. Ya, dan lewat cinta mereka, dan mereka itu ndak eman Mas sama katekis. Suka. Iya, memberi itu bukan hanya dalam bentuk uang ya, macam-macam. Dan mereka itu tahu kok sama kita. Yang penting kita itu tenanan. Orang tuh kalau beneran dan enggak itu kan kelihatan. Terus nek kamu mau jadi katekis ya jadi katekis yang tenanan. Apapun tuh kalau diseriusi ya bisa memberi penghidupan ya. Betul. Malah setengah-setengah maju mundur malah katanya gara-gara jadi katekis bisa naik pesawat pertama kali. Iya. Bisa gimana ceritanya? Jadi saya dulu itu ketika kecil lihat pesawat itu seneng gitu ya. Pesawat gitu kan. Kapan ini bisa numpak pesawat itu? Dan ternyata jalannya lewat katekis. Apa Coba itu? kalau saya nggak jadi katekis, saya tidak akan naik pesawat. Betul. Mungkin ya sampai besar gini masih pesawat. Iya. Gimana jadi itu acara apa itu? Ada acara ini. Kalau kata-ketik itu kan ada temu nasional ya. Sampai level namanya, nasional gitu ya. Regio Jawa. Jadi Jawa. setiap satu tahun sekali itu selalu ada pertemuan katekes Regio Jawa. Nah waktu itu nggak sengaja Mas, mungkin jalan Tuhan ya. Ketika rapat di Agon, kemudian saya lagi nyiapkan minum untuk katekes kan semua kumpul di Agon, saya tuh buat minum. Tiba-tiba Romo Indra itu sudah nulis di PowerPoint tuh yang membuat bahan itu loh Mas. Jadi ketika kami temu Regio itu kami harus bawa bahan. Waktu itu ini bahan untuk katekes OMK di era digital. Bahannya masih di Jakarta belum diterbitkan. Saya suruh buat materi tentang Ekaristi. Nah ketika saya masuk, loh kok jenengku nang kono? Loh apa itu? Ya kamu buat bahan kan. Loh saya nggak bisa. Stop, pokoknya kamu buat. Oke, belajar lagi sekali lagi kan. Tiba-tiba namaku disebut aja di situ. Akhirnya berangkatlah ke Bogor. Nah, acaranya di Bogor. Ya, nah itulah pertama kalinya naik pesawat. Ya, diguyu-guyu sama Romo Indra ya diece-ecean ya. Romo Indra juga lucu kan. Terus hati-hati loh yuk. Numpak pesawat yuk gitu loh. Nah, waktu itu naik AirAsia Mas. Waduh, AirAsia, iya. Kami berangkat Februari kan, Desember tuh kan jatuh toh. Iya. Desember lalu Februari kami naik. Saya ngomong, "Duh mau aja naik AirAsia apa mau aku wedi apa?" Lalu aku takut. Dah lah. Aku juga belum nikah jadi mati jadi podo-podo nikah gak apa-apa, lah ceblok mati jadi waduh. Nah, mulai dari situlah sering naik pesawat. Ya, maksudnya pesawat itu salah satu inilah apa? Bonus. Bonus. Ya. Maksudnya
ya akan tercukupi kalau Iya. memang niat mau jadi katekis, Iya. ya mungkin dapat bonus-bonus yang lain. Iya. Ya itu. Nah, akhirnya selama jadi katekis perjalanan mulai dulu sampai jadi katekis itu kira-kira apa pengalaman iman yang didapat lah? Oke. Tahun 2016, ibu saya sakit. Mulai dari 2015 akhir, Mas. Ibu saya sakit, posisi saya di Pagesangan waktu itu. Ibu saya sakit liver. Waktu itu saya belum pegawai tetap, seingat saya. Baru pegawai tetap Januari. Ya, belum pegawai tetap. Ibu saya sakit, maaf saja gaji masih terbatas karena belum pegawai tetap kan. Saya harus langsung motor karena saya beli motor kan karena untuk mobilitas ya setiap hari saya harus langsung motor. Saya kan libur hari Senin. Setiap minggu Senin saya usahakan untuk pulang ke Blitar. Dan rumah saya dari Blitar tuh masih 35 kilo. Yang masih saya rasa nelongso sampai sekarang tuh begini, Mas. Ketika saya kuliah, ibu saya itu kan bekerja keras. Nah, ketika ibu saya sakit, saya itu tidak bisa memberi dia uang. Tidak bisa membalas. Awal-awal saya masih bisa memberi uang ketika ibu belum sakit dan saya belum ambil motor. Ya. Ketika ambil motor ya harus bayar kos, cicilan motor dan lain sebagainya. Dan itu mungkin yang membuat saya sedih ya. Sampai sekarang itu. Sampai pernah saya itu ngomong begini, walah, mak, ketika tinggal memetik buahnya saja kok kamu pergi. 2016 ibu saya meninggal. Itu pergulatan yang luar biasa karena ya saya disuruh pulang dan lain sebagainya waktu itu untuk membantu mengurus ibu. Saya juga mikir kalau saya pulang ya gimana gitu. Saya ada adik juga sih sebenarnya, tapi ya itu mungkin ya menuntut saya untuk di rumah dan lain sebagainya. Itu berat. 2016 ibu saya meninggal bulan 3, saya ingat betul. Down, Mas. Di titik terendah. Di titik terendah dalam hidup saya. Kehilangan ibu seperti kehilangan segalanya. Kehilangan orang yang mungkin pernah saya cintai juga, seperti itu. Kehilangan orang yang berjuang dengan sekuat tenaga untuk membuat saya bisa kuliah. Kemudian saya telepon Romo Luis ketika ibu saya meninggal. Romo, ibu saya meninggal. Saya nangis. Terus Romo Luis tidak banyak ngomong waktu itu. Karena waktu itu Romo Luis ada Romo rekan di paroki saya. Di Algon. Dia hanya mengatakan begini. Saya tanya, kenapa? Romo, kenapa? Ketika ibu saya hanya akan memetik buah saja kok meninggal. Kenapa sih kok nggak kanten? Tuhan itu maunya apa? Saya tanya ke Romo Luis ya? Iya. Apa? Tuhan itu maunya apa? Aku tuh baru berjuang. Terus jawabannya gimana? Wes, itulah yang namanya rahmat Allah. Aku mangkel, maksudnya rahmat Allah ya apa gitu kan? Iya. Bahkan mangkel. Dia hanya tidak banyak ngomong, tidak banyak memberi nasihat, tidak apa. Nduk, dia kalau manggilkan Nduk. Nduk itu namanya rahmat Allah. Saya pulang ya merawat. Jadi yang saya getuni gini, Mas, ketika saya itu cuti 3 hari sebenarnya di rumah untuk ibu saya dari rumah sakit, diajak ke rumah sakit tuh enggak mau lagi. Jadi dia mintanya pengobatan tradisional gitu. Kemudian setelah pengobatan tradisional, saya hari ini saya pulang ke Surabaya sampai kereta terakhir jam 6, saya sampai Surabaya itu jam 11 malam. Besoknya jam 11 malam ibu saya enggak ada. Jadi dia tuh nilap saya. Dan ketika saya balik ke Surabaya, itu tak jak omong itu Mas apa ya? Gamblang, lancar, kelihatan seperti orang sehat itu loh. Ketika saya pamit, "Ma, aku budal ya." "Yo, sing hati-hati yo." Dia masih bisa komunikasi dengan baik. Terus malam-malam kakak saya telepon seperti itu, rasanya kayak waduh, pecah. Saya pulang. Ya memang enggak mau kelihatan ini di depanmu. Enggak mau kelihatan juga, sakit gitu ya. Tapi waktu itu memang dia kelihatan sehat sekali, seperti orang yang mau sembuh. Biasa aja. Nggak seperti biasanya yang lemes tuh enggak. Ibu itu kan sering bohong ke anak-anaknya. Iya. Sakit ngomong sehat. Gak duit-duit ngomong duit-duit. Nah, itu yang aku enggak
belum saya itu. Lalu saya pulang. Nah, dari situ saya merasakan cinta umat itu begitu luar biasa sekali. Bukan hanya cinta umat, cinta Romo, cinta semua. Umat Algon tuh luar biasa kepada saya. Akhirnya kamu balik lagi ke Blitar? Ketika meninggal. Ketika meninggal terus banyak umat itu ternyata memperhatikan saya, memberikan banyak yang WA yang kuat dan lain sebagainya, memberikan dukungan, baik itu support, baik itu materi dan lain sebagainya, itu mereka kumpulkan uang untuk saya dan lain sebagainya. Saya baru menyadari bahwa mungkin yang dimaksud dengan rahmat Allah itu di balik setiap peristiwa dalam kehidupan itu ada sesuatu. Supaya kamu makin kuat kayaknya ya? Iya. Kuat melayani akhirnya ya? Iya. Karena merasa dicintai. Orang itu kalau sudah dicintai itu kan terus mau memberikan yang lain untuk yang terbaik kan. Dari situ. Ternyata ya umat itu kok sayang sekali dengan saya. Itu ya pengalaman imannya itu ya. Nah, itu luar biasa, menurut saya itu luar biasa. Dan kalau dulu itu saya orangnya cuek. Maksudnya ambek bapak, ambek ibu ya. Bukan seperti anak yang enggak, saya pulang, biasa aja gitu. Dari situ saya sekarang menjadi lebih perhatian ya kepada bapak saya. Setiap hari, setiap saat itu lebih. Karena mungkin takut kehilangan. Jadi merasakan kehilangan itu ternyata kuat banget. Jadi setelah dari itu saya, kalau dulu itu saya emosian. Setiap kali sekarang kalau mau emosi itu pikir dulu. Mikir. Ya meskipun kadang ya 1-2 kali keceplosan itu, tapi ya itu. Rahmat Allah itu bentuknya macam-macam ya. Betul. Makanya aku ketika dikatakan rahmat Allah pertama aku bingung, maksudnya apa? Iya. Wong iki mati kok rahmat Allah gitu kan. Ini meninggal loh, ini kok rahmat Allah. Iya. Rahmat Allahnya di mana? Dan umat sampai sekarang saya rasa ya mereka sangat baik. Sangat baik. Mencintai. Tapi ini, pernah nggak kamu diremehkan karena muda? Oh, pernah. Disebut langsung kamu masih muda. Kalau berdebat enggak pernah. Kalau sampai masih muda aja ngerti apa enggak? Karena saya tidak pernah, saya jarang sih Mas menonjolkan. Saya lebih banyak kalau rapat di Algon ya, saya akan lebih banyak diam. Kecuali kalau memang yang suatu yang harus dikatakan. Saya beberapa kali terlibat panitia sama Mbak Citra. Oh ya? Iya toh. Tim panitia. Iku rasanya ayem lek ambek panitia ambek karena diurusi kabeh beda. Temenan ku kabeh mulai kamar lho. Dek sing gawe sing ngeprint opo. Yang di komisi. Iya, iya. Kalau di komisi itu kan karena saya sekretarisnya aja, Mas. Kalau enggak ya enggak akan. Kalau enggak takut sama Romo Kodo ya enggak ya. Iku misalnya kalau narasumber dhek narasumber. Enggak. Ibadat malam wis kabeh. Ayem pokoknya ono Mbak Citra panitia ono wis aman. Mungkin saya tuh ya aneh ya Mas ya. Ada satu titik kadang yuk pengen males-malesan. Iya. Tapi kalau dalam kadang kepanitiaan ini rasanya ndang. Saya tuh pikiran ndang cepet diberes nih kayak nanti istirahat nanti. Jadi saya tuh sering kali juga konflik dengan yang lain tuh karena mungkin mereka santai. Saya tuh ndak bisa santai itu loh yang belum bisa saya ubah dari sekarang. Aku karepe cepet kayak wes gitu. Dan itu enggak. Kayak wes. Nah, Wong Blitar kayak wis. Pegel aku. Wong Blitar. Iya. Peh. Logatnya gitu. Pegel aku. Kak Patean. Nah, sekarang seperti biasa narasumber boleh bertanya satu pertanyaan kita. Bebas. Ada satu lagi yang saya pengen. Mau cerita ya. Iya. Soal itu tadi kembali tantangannya tadi ada umat. Yang satunya ada lagi Mas. Apa itu? Ekonomi. Ya gitu kan. Ketika saya jadi katekis itu banyak tawaran. Ya. Salah satunya itu peluang untuk jadi PNS itu lebih besar. Nah awalku kan itu tergoda. Jadi PNS kan duduk sempat waduh piye aku jadi katekis. Dapat jadi PNS karena ya kembali lagi katekis itu kan juga tergantung di mana parokinya, di mana romonya. Pekerjaanmu apa itu kita enggak tahu gitu. Seperti apa ke depannya dan lain sebagainya. Kamu nanti jam berapa itu enggak tahu. Suatu kali saya baru mau sharing. Saya ikut ada pertemuan di STKIP. Narasumbernya itu Romo Kudu. Saya ikut. Ya itu kan panggilan seorang katekis. Lalu Romo Kudu tuh ngomong,
Kamu tahu nggak apa yang tidak bisa hilang dalam hidup? Apa itu? Apa? Uang bisa hilang toh? Suami bisa hilang, istri bisa hilang, semua bisa hilang. Yang tidak bisa hilang itu hanya satu. Berkat. Katanya. Nek kamu itu jadi katekis, jadi guru agama, jadi apapun, jadi pengusaha dan lain sebagainya, kamu bisa dapat banyak uang. Tapi nek kamu kehilangan berkat, dadi apa uripmu? Waduh, aku direk iki kate ngomong arep dadi sutrise. Kalau bedanya pekerjaan katekis dan yang lainnya itu apa? Ya bukan berarti yang lainnya tidak berkat ya. Yang kalau katekis itu ya mungkin tidak akan banyak uang, tapi kamu tuh dapat berkat. Berkatnya tuh apa? Macam-macam. Mungkin nanti anakmu bisa sekolah meskipun bukan kamu yang membiayai ya. Ada orang baik biaya itu sudah berkat. Kamu bisa makan hari ini itu sudah berkat. Nah, berkat itu hilang dari kamu. Waduh, ya wis gak situ, rek. Dari situ. Padahal itu sudah niat daftar CPNS itu ya. Awalnya sudah mau. Iya. Akhirnya diurungkan. Iya. Aku wedi kehilangan berkat itu mah terus piye ya. Iya. Itu sih. Jadi teman-teman yang mungkin merasa hidupnya itu tidak memiliki berkat, jadilah katekis. Kan ngono toh. Kamu bisa bernapas hari ini sudah. Itu sih Mas. Oke. Nah, seperti biasa narasumber boleh bertanya satu pertanyaan bebas apapun. Apa kudu nangis lagi? Enggak usah. Enggak. Apa ya? Untuk ke depan. Ya, Mas WL ya. Punya rencana apa sih? Sopo? Ini tanya untuk satu orang. Iya, pribadi satu orang ini. Iya. Gak tahu ditakoni ini aku. Ya, rencana saya ke depan adalah melakukan segala sesuatu yang terbaik. Apa contohnya? Ya saya kan nggak tahu ke depan tuh bakal maksudnya hal sederhana apa konkretnya, melakukan hal yang baik itu kan banyak. Terus terang aja, jujur aja terus terang. Jujur. Mencari Arab jadi biksu itu loh. Ya apa ya jelas ada, tapi masih belum sih. Ya masih ingin bekerja seperti biasa, masih ingin membuat usaha. Yang kemarin kamu cerita aku itu loh, umur sekian mau jadi ini, umur sekian. Oh iya tahu. Iya. Sing tukang sampah umur berapa? Iya. Gak itu cita-cita dulu. Ya. Mau jadi katekis? Enggak, saya mau jadi romo. Mau masuk seminari, tapi belum karena ingin masih usaha. Ya, ini jejak digital akan selalu ada loh ya. Ya, saya mau jadi romo. Oke. Terekam oleh kamera ya. Luar biasa. Nanti Anda romo kepalanya, saya katekisnya ya. Amin. Oke. Gaji UMR di atas. Dhuwure. Piro? Dhuwure UMR. Beras. Ya itu sih, itu masih ya itu. Wes itu lah. Ya, sudah. Mas Yudit mau tambah? Enggak ya. Omongan? Saya? Enggak, sudah cukup 2. Pabriknya sudah tutup. Cukup 2 ya. Cukup 2. Ya, Oke guys, teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share untuk materi-materi yang kita bicarakan. Silakan komen di bawah. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omksurabaya. Oke guys, teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Kamu asli Mojorejo berarti ya? Iya. Mojorejo itu ada aspal ada ya? Ada lah. Tahu nggak Romo Roni ngomong apa? Romo Roni kan dulu pernah tugas di sana tuh. Citra, dari saya dulu tugas di sini sampai saya sekolah neng Spanyol sampai balik lagi aspal itu tetap rusak jadi. Aku mantul. Yo Sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu dunia. Sa dunia. Subscribe follow Dewi.